karir, namun tetap mampu menginspirasi generasi muda untuk melestarikan identitas budaya. Siapa saja mereka? Aturan baru Kementerian ESDM soal LPG bersubsidi berdampak di masyarakat. Bapak ya? Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting itu Pak ya. Kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Udah kita paham. Tenang. Saya Para pelajar SMA Negeri 1 Mempawah ini kesal dan memprotes pihak sekolah karena terancam gagal ikut SNBP 2025 untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Semuanya, saya tanya, siapa yang menanyakan banjir? Siapa? Pihak sekolah mengakui terlambat mengisi data PDSS. Masalah teknis dan kendala waktu menjadi alasan yang menghambat proses finalisasi data para siswa. Kadin Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar telah melayangkan surat teguran ke Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, dan tim PDSS. Pihak sekolah menawarkan solusi membiayai sepenuhnya layanan bimbingan belajar untuk para pelajar. Anak perempuan ini nekat mengancam ibunya dengan senjata tajam lantaran tidak diberi uang untuk membayar paket COD yang berisi skincare. Sejumlah warga desa Kejambon bahkan ikut mencoba menenangkannya. Meski tidak ada pendampingan khusus, namun polisi dan Dinsos mengarahkan orang tua agar lebih perhatian pada anaknya. Warga klaster 2 Setia Mekar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menolak eksekusi lahan yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri Cikarang. Sejumlah warga menegaskan telah memiliki sertifikat hak milik dan melakukan pembayaran PBB. Sementara warga lainnya tengah proses KPR di sejumlah bank. Warga juga menyebut saat membeli tanah memeriksa di Badan Pertanahan Nasional, di mana disebutkan tidak ada permasalahan sengketa dan sertifikat tidak terblokir. Warga kini mengajukan gugatan perlawanan yang akan disidangkan pada 10 Februari. Tidak terima perlengkapan dagang mereka ditertibkan, pedagang kaki lima menyerang Mako Satpol PP Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak terima diserang, personel Satpol PP membalas, melempari massa dengan batu. Usai berhasil diredam, satu pedagang ditangkap polisi karena dinilai memprovokasi. Pesawat latih jenis Cessna 172 milik Akademi Penerbangan Indonesia terjatuh di kawasan wisata pantai Gumuk Kantong, Banyuwangi, Jawa Timur. Pesawat dengan nomor seri PKBYK sedang dalam perjalanan kembali ke Bandara Banyuwangi usai latihan. 2 awak selamat.
Pas. Capnya itu. Cap yang di belakang. Cap tali itu. Tali. Inilah detik-detik penyelamatan 11 ABK dari kapal ikan yang tenggelam di perairan Pulau Suang di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Tim SAR sempat kesulitan mengevakuasi ABK lantaran gelombang tinggi dan angin kencang. 11 korban langsung dibawa ke Pulau Banda. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, remblong. Duh, banyak. Nggak tahu korbannya ada berapa. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat, 4 Februari pukul 11:30 tengah malam. Tolong Ciawi 2, tolong. Ciawi 2. Astagfirullahaladzim. Truk pengangkut air mineral menabrak mobil yang tengah mengantri pembayaran tol. 3 kendaraan hancur terbakar, 3 mobil lainnya rusak berat. Akibat menabrak 6 mobil, 8 orang tewas dan 11 luka, termasuk sopir truk. Loba marjoli inali rajiun. Jagrak blong. Mobil kebakar 2, 3. Seorang maling spesialis warung dan kedai tertangkap basah sedang melakukan aksinya di Batam Santer, Batam, Kepulauan Riau. Warga yang kesal langsung menghakimi pelaku di tempat. Pelaku lalu diamankan oleh warga untuk diserahkan ke polisi. Mari kita bersama-sama ajukan aspirasi kami dilaksanakan. Rombongan pelajar berseragam SMA ini memenuhi jalan sambil membawa poster yang menyerukan bahwa siswa tak butuh MBG, melainkan sekolah gratis. Diakui Kepala BGN, program MBG memang belum merata di Papua karena infrastruktur yang belum terbangun. Sederet nama selebritas berdarah Betawi sukses meniti karir, namun tetap mampu menginspirasi generasi muda untuk melestarikan identitas budaya. Siapa saja mereka? Ya udah keliling-keliling sih, udah ngeliat kincir angin. Betawi sebagai salah satu suku asli Jakarta seringkali menghadirkan pesona yang unik dalam dunia seni dan hiburan. Banyak artis berdarah Betawi sukses meniti karir sebagai aktor, musisi, hingga komedian. Mereka dinilai mampu membawa warna khas budaya Betawi. Menariknya, para selebritis berdarah Betawi mampu menginspirasi generasi muda untuk tetap melestarikan identitas budaya di tengah arus modernisasi. Jangan ya dek ya, jangan. Berikut selebritas berdarah Betawi. Alhamdulillah ini hobi kecil akhirnya saya ulang kembali, jujur. Rano Karno adalah salah satu sosok ikonik berdarah Betawi yang berhasil meraih karir cemerlang di dunia hiburan maupun politik. Rano Karno mengawali karirnya sebagai aktor pada usia 10 tahun melalui film Malin Kundang. Namanya mulai bersinar ketika membintangi Sidul Anak Betawi pada tahun 1973. Tahun 1994, Rano lalu mengembangkannya menjadi serial Sidul Anak Sekolahan. Kincir angin. Sidul itu perjalanan religi buat gue sebetulnya. Sidul ini novel yang aku baca umur aku 8 tahun. Itu karangan Amanda tuh majuin tuh. Nah jadi Sidul tuh udah dari kecil gue udah baca. Gue ngerasa gue adalah Dul.
Kesuksesan Sidul membuat Rano dikenal publik. Hal ini menguntungkannya ketika menjajaki jalur politik. Rano pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang, Wakil Gubernur Banten, dan Pelaksana Tugas Gubernur Banten. Tahun 2024, Rano memutuskan menambahkan nama Dul dan mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pendaftaran ini bertepatan saat Rano mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jakarta. Tentu setiap kemenangan kan harus ada strategi. Iya, ya kan? Gen Z ini katanya milenial ini kira-kira suaranya hampir 50%. Oh ya, segede itu sekarang? Iya, makanya gua harus ganti nama. Kini Rano telah terpilih menjadi Wakil Gubernur Jakarta 2025-2030 mendampingi Pramono Anung. Tapi kalau dari Bekasi ke Jakarta biasanya hari ini jalan, hari Selasa, besok Rabu nyampe baru. Umi Kuari, komedian pendatang baru yang juga keturunan Betawi. Dara bernama asli Umi Kulsum Kotrun Nada memulai karirnya dengan bergabung dalam Lenong Bocah. Babang menawan acting, awalnya acting doang sekiranya. Oke. Udah akhirnya pas masuk acting gitu, Kak Adit bikin program lah Lenong Bocah lagi, reborn gitulah. Casting lagi, tetap di casting gitu. Waktu itu di di salah satu stasiun televisi, nggak keterima gara-gara gue nggak cakep. Yang keterima tuh yang cewek-cewek cakep gitu. Setelah membintangi Lenong Bocah, tawaran bermain sinetron dan film mulai berdatangan. Umi pun tetap konsisten di jalur komedi. Gue capek nih nyapu mulu. Laper nih, nggak ada duit. Beliin apaan kek? Tahun 2024, Umi mendapatkan penghargaan Anugerah Komedi Indonesia dalam kategori Komedian Sedang Naik Daun Terpilih. Di Geboy Muzair. Ayu Ting Ting yang dikenal sebagai biduan dangdut merupakan seniman asli Betawi. Penyanyi dengan nama asli Ayu Rosmalina ini sempat diberi nama panggung Ayu Debita. Gue rekaman 2006. Itu produser gue yang namain. Dulu namanya sebelumnya Ayu Debita. Depok Betawi asli. Kita nggak ganti aja nama dia jadi Ting Ting. Kan masih perawan Ting Ting. Ayu ini masih kecil, masih muda. Kalau ibaratnya kalau di orang Chinese tuh kayak bawa hoki. Dikenal humoris, Ayu melebarkan karirnya ke jalur komedi. Selain meraih beragam penghargaan sebagai penyanyi, Ayu Ting Ting juga pernah membawa pulang piala komedian selebriti terfavorit tahun 2022. Nama Iko Uwais mungkin sudah tidak asing lagi bagi para pecinta film laga. Aksinya bertarung dengan teknik pencak silat sudah masyhur ke seluruh dunia. Akting laganya kerap mendapat pujian karena aktor berdarah Betawi ini menggabungkan seni pencak silat dengan show film. Gue juga menyesuaikan aktor. Gue bikin koreo, gue maunya gue aja, gue anak silat segala macam, gestur gue aja. Tapi kan gue harus nyesuaiin, enggak gue harus silat enggak, tapi dibikin tetap dengan stylenya dia, gue nggak ngilangin. Misalkan gini, ini nggak kelihatan di kamera, tapi lebih bisa lihat kamera. Masuk ke film bang, dari nol besar lagi bang. Kita harus belajar, bukan masalah belajar bela dirinya, tapi ego tuh bro, buang jauh-jauh. Karirnya di dunia akting dimulai pada tahun 2007 saat membintangi film aksi silat Merantau. I like to play with knives. Lalu tahun 2011 Iko membintangi film The Raid yang dirilis secara internasional. Tahun-tahun berikutnya Iko lebih sering membintangi film laga internasional seperti Man of Tai Chi, Star Wars The Force Awakens, The Expendables 4 hingga yang terbaru Iko akan kembali membintangi The Raid 3 Reborn. Anak gua udah kalah. Hah? Sekarang bapaknya udah nggak tenaganya. Gua nih tandingannya. Nuri Sari Nuri binti Kinan atau yang lebih dikenal dengan Pok Nori memulai karir aktingnya pada tahun 1976. Ia pun
sempat menjajaki dunia tarik suara dan mengeluarkan sebuah album. Ponori juga mendalami seni khas Betawi seperti tari topeng, lenong, hingga pencak silat. Pada Juni 2022, nama Mpok Nori juga diabadikan menjadi nama jalan di daerah Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Aturan baru Kementerian ESDM soal LPG bersubsidi berdampak di masyarakat. Logika berjalan dong, Pak. Ya, udah ya. Yang penting itu Pak ya. Saya tapi berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Di peradaban teknologi. Antrean mengular hingga warga yang emosi akibat kecewa sulitnya mendapat LPG 3 kg di area Pondok Aren, Tangerang. Pedagang bahkan bergantian berjualan karena harus antri dulu ke pangkalan. Akibat warung tak boleh berjualan LPG 3 kg mulai 1 Februari. Ya, gantian jualannya, dikatakan nggak ada gas. Akhirnya ada yang nggak jualan, Pak? Ada yang nggak jualan. Dari 13 gerobak? Ya, paling 7. Oh, yang keluar 7? Iya, 7, 6. Ya, yang lain nyari gas gitu. Nunggu sampai ganti. Berarti berpengaruh terhadap penurunan omset juga dong, Pak? Bukan pengaruh lagi, kan saya sini kan ngontrak, bayar kontrakan sehari berapa duit kan udah ketahuan kan. Kalau nggak jualan, makan sehari kontrakan berapa kan udah kehitung kan. Tunjukin beli gas yang mudah dan juga... Pertamina berdalih pembelian di pangkalan resmi bisa dapat harga lebih murah, sekitar 12 hingga 19.000 rupiah, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. Itu terpercaya. Pembeli juga bisa menimbang dan menukar tabung secara langsung, jadi terhindar dari praktek tabung oplosan. Namun, bagi sejumlah warga, membeli di pangkalan bukan hanya membuang waktu, tapi juga mengeluarkan uang lebih banyak. Beli ke pangkalan, ongkosnya banyak. Naik ojek, PP-nya 20. Semisal harga gasnya ternyata 16.000, ya. Ojek gue berangkat ke sono Ceban, balik lagi Ceban. 20 sama 16 gue hitung. Jadinya berapa? 36. 36 harga gas. Hah? Bagaimana urusannya? Bukannya irit malah kejepit kita. Apa sih ini idenya orang suruh ngantri sampai pangkalan? Dikata pangkalan tinggal nyampe. Pakai ongkos lagi. Udah benar-benar tuh warung jualan deket rumah gua. Harganya biar kata segitu dia juga buat ngempanin anak bininya. Membeli di pangkalan pun syarat peraturan. Kalau kita beri ke pengecer, otomatis jatah untuk di daerah sini tidak terpenuhi. Harus KTP, itu pun KTP yang sudah terdaftar di sini. Jadi KTP yang tidak terdaftar kita tidak bisa layani. Biarpun masyarakat yang sudah dekat-dekat sini, karena tidak terdaftar. Coba lihat segini ngantri, kenapa persulit rakyat sendiri? Saat meninjau salah satu pangkalan di Kota Tangerang, Menteri ESDM Arus Penelan Pilpahit mendapat protes langsung dari warga. Dipakai untuk oplosan. Betul, industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Oke, saya pakai akal sehat, Pak ya. Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal
menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Ya, udah ya. Yang penting itu ya, Pak ya. Saya kami berjalan, Pak. Udah. Melihat gejolak yang timbul, Prabowo memanggil sejumlah menteri dan mengundang mantan Wapres Yusuf Kala ke istana. JK diundang dalam kapasitasnya terkait peralihan penggunaan minyak tanah ke gas LPG bersubsidi pada tahun 2007. Dari hasil pertemuan itu, Prabowo membatalkan kebijakan Menteri ESDM yang umurnya baru 3 hari. Presiden memberikan 3 arahan. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan. Penjualan LPG 3 kg dikembalikan ke pengecer dengan sejumlah aturan. Pertamina memastikan semua pengecer yang sudah terdata otomatis terdaftar sebagai subpangkalan dan langsung bisa menjual. Bagi yang belum terdaftar, pengecer bisa mendaftar sebagai subpangkalan secara gratis. Pengecer bisa mendapatkan nomor induk berusaha di website oss.go.id agar bisa menjadi subpenyalur. Alternatif lain, pengecer bisa mendaftarkan diri secara manual ke penyalur resmi dengan membawa identitas KTP dan kartu keluarga. Aturan lain, pemerintah mengelompokkan penerima menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan rumah tangga, yang kedua kelompok usaha mikro, kelompok ketiga adalah petani, dan yang terakhir nelayan. Subsidi tepat sasaran disertai dengan distribusi LPG 3 kg yang merata, kini dinanti warga. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.